Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Ramadhani dengan NIM 2321111127. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Sosiologi Hukum yang diampu oleh Bapak Muhammad Julijanto dengan isi yaitu General Review materi perkuliahan dari materi pertama hingga materi ke-14. Mulai dari materi yang pertama yaitu pengertian sosiologi hukum. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan manusia dengan kelompok-kelompok. Sedangkan hukum adalah seperangkat aturan yang sudah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah untuk mengatur perilaku masyarakat. Jadi, sosiologi hukum adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang secara analitis dan empiris menganalisis atau mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan gejala-gejala sosial lainnya. Itu adalah pendapat menurut Surjono Sukanto. Objek dari kajian sosiologi hukum itu sendiri adalah law in action, yaitu bagaimana beroperasinya hukum di masyarakat atau ius operatum, struktur sosial, dan juga proses sosial yang terjadi. Yang kedua yaitu hukum dan masyarakat. Hukum memiliki pengaruh terhadap masyarakat, begitupun sebaliknya. Perubahan sosial yang kerap terjadi merupakan dampak dari hubungan timbal balik antara hukum dan juga masyarakat. Adapun 3 unsur konsep perubahan sosial yaitu yang pertama perubahan sistem sosial dalam arti struktur sosial yang berlaku, yang kedua perubahan pola interaksi sosial dan perubahan sistem nilai dan juga norma sosial. Ketiga, yuridis empiris dan yuridis normatif. Pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan yang dilakukan secara langsung pada objek penelitian yang hendak diteliti guna mendapatkan data informasi yang diperoleh dari studi lapangan seperti law in action study, law in concreto study, dan juga non-doktrinal. Yang kedua, pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dalam arti menelaah kaidah-kaidah atau norma-norma yang berhubungan dengan tindak pidana kesusilaan dengan cara studi kepustakaan, yaitu dengan membaca, mengutip, menyalin, dan menelaah terhadap teori yang berkaitan erat dengan studi lapangan seperti law in book study, paper rule study, dan doktrinal. Keempat, mazhab positivisme hukum. Aliran hukum positif atau positivisme hukum adalah aliran yang mempunyai pandangan bahwa harus adanya pemisahan di antara hukum dan moral secara tegas. Hukum yang dimaksud adalah hukum yang berlaku atau Dasein dan juga hukum yang seharusnya atau Dasollen. Terdapat 2 jenis aliran hukum positif yaitu aliran hukum positif analitis dan aliran hukum murni. Selain itu, aliran hukum positif dibagi menjadi 2 bentuk yaitu positivisme yuridis dan positivisme sosiologis. Kelebihan dari mazhab ini yaitu adanya tatanan masyarakat yang teratur, adanya kepastian hukum, dan terjaminnya keadilan secara hukum. Adapun kelemahan dari mazhab ini adalah sulit tercapainya keadilan sosial, sistem hukum positif yang tertutup, dan sistem hukum dipengaruhi oleh kekuasaan politik negara. Yang kelima yaitu mazhab sociological jurisprudence. Aliran ini mempunyai pandangan bahwasanya hukum yang baik haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Aliran ini secara tegas memisahkan antara hukum positif atau positivisme hukum dengan hukum yang hidup atau the living law. Adapun tokoh dari aliran ini yaitu Eugen Ehrlich dan juga Friedman. Yang keenam yaitu mazhab living law dan utilitarianisme. Living law adalah hukum yang hidup di dalam masyarakat, bersumber dari kebiasaan atau tradisi yang dilakukan secara terus-menerus. Karakteristik dari the living law antara lain bentuknya tidak tertulis, sifat tidak otonom, bentuknya adalah adat kebiasaan, pembentukan ditentukan dalam masyarakat serta tidak memiliki sanksi wajib.
Mazhab utilitarianisme adalah aliran yang meletakkan asas kemanfaatan sebagai tujuan utama hukum, di mana kemanfaatan ini diartikan sebagai kebahagiaan. Manusia bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Tokoh dari mazhab ini yaitu Jeremy Bentham, Jering, Ehrlich, dan juga Roscoe. Yang ketujuh, pemikiran Emil Durkheim dan juga ilmu Khaldun. Emil Durkheim menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam memahami struktur masyarakat, membedakan antara solidaritas mekanis pada masyarakat tradisional yang homogen dan juga solidaritas organik pada masyarakat modern yang kompleks. Ia juga melihat hukum sebagai cerminan moralitas kolektif dan alat untuk menjaga keteraturan sosial. Sebaliknya, ilmu Khaldun melalui teori asabiyah atau solidaritas kelompok menyoroti dinamika perubahan sosial dan juga siklus kehidupan peradaban. Ia percaya bahwa kemajuan dan kemunduran suatu masyarakat bergantung pada kekuatan solidaritas dan kepemimpinan, serta keterkaitan antara budaya, ekonomi, dan juga politik. Kedua pemikir ini memberikan perspektif berbeda namun saling melengkapi dalam memahami masyarakat. Durkheim melalui pendekatan struktural, fungsional, dan Ibnu Khaldun dengan analisis historis dan juga dinamis. Yang kedelapan yaitu pemikiran hukum Max Weber dan H.L.A. Hart. Max Weber adalah orang yang lahir pada tanggal 21 April 1864 dan wafat pada 14 Juni 1920. Ia adalah seorang ahli politik, ekonomi, geografi, dan sosiologi dari Jerman. Ia berpendapat bahwa agama adalah salah satu alasan utama bagi perkembangan yang berbeda antara budaya barat dan juga timur. Karya-karyanya terhenti karena kematiannya. Sedangkan H.L.A. Hart lahir pada tanggal 18 Juli 1907 dan wafat pada tanggal 19 Desember 1992. Ia adalah seorang filsuf hukum Britania dengan karya terbaiknya yaitu The Concept of Law. Materi yang kesembilan yaitu efektivitas hukum. Efektivitas hukum adalah sejauh mana hukum dapat mencapai tujuannya untuk mengatur perilaku, menjaga ketertiban, dan memberikan keadilan. Hal ini bergantung pada beberapa faktor seperti kejelasan aturan, konsistensi penegakan, kesesuaian dengan nilai masyarakat, kesadaran publik, dan persepsi tentang keadilan. Hukum akan lebih efektif jika jelas, ditegakkan secara konsisten, diterima oleh masyarakat, dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman. Materi yang ke-10 yaitu Law and Social Control. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka perlunya terbentuknya hukum sebagai social control masyarakat, diartikan sebagai pengawas oleh masyarakat terhadap jalannya pemerintahan. Dengan demikian, social control bertujuan untuk mencapai keserasian antara stabilitas dengan perubahan dalam masyarakat. Dari sudut sifatnya, social control bersifat preventif atau represif. Preventif merupakan usaha pencegahan terhadap terjadinya gangguan kepastian dan keadilan. Sedangkan usaha represif bertujuan mengembalikan keserasian hukum dengan masyarakat atau proses sosial. Materi yang ke-11 yaitu Sociological Studies. Pendekatan yang menghubungkan hukum dengan konteks sosialnya, memandang hukum sebagai fenomena sosial yang dinamis. Tujuan dari Sociological Studies yaitu yang pertama, menganalisis bagaimana hukum dipengaruhi oleh struktur sosial, budaya, dan juga ekonomi. Yang kedua, memahami peran hukum dalam menciptakan perubahan sosial. Dan yang ketiga, Sociological Studies membantu menggali keterhubungan antara norma formal dan realitas sosial. Materi yang ke-12 yaitu Progressive Law. Konsep dasar dari Progressive Law ini yaitu hukum sebagai alat progresif untuk keadilan sosial, menekankan fleksibilitas hukum dalam merespon kebutuhan masyarakat yang berubah-ubah.
Prinsip utamanya yaitu berorientasi pada hak asasi manusia, memberikan ruang bagi inovasi hukum dalam menghadapi masalah kontemporer atau yang kini terjadi. Materi yang ke-13 yaitu legal pluralism. Pengertian dari legal pluralism yaitu keberadaan berbagai sistem hukum yang berlaku secara bersamaan dalam satu masyarakat. Contohnya yaitu interaksi antara hukum negara, adat, dan agama dalam konteks di Indonesia. Materi yang ke-14 atau materi terakhir yaitu pendekatan sosiologis dalam studi hukum Islam. Pendekatan ini memahami bagaimana hukum Islam tidak hanya dari sisi normatif tetapi juga dalam konteks sosial masyarakat. Fokus pada praktik dan juga pengalaman masyarakat muslim yang ada di negara kita yaitu Indonesia. Kesimpulannya, sosiologi hukum mempelajari hubungan antara hukum dan juga masyarakat, baik secara alat pengaturan maupun pengubah sosial. Hukum tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh nilai-nilai, budaya, dan juga perubahan sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Dengan pendekatan-pendekatan ini, hukum dapat lebih responsif dan adil dalam menjawab tantangan zaman. Cukup sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.